Mana tadi ya suaranya ya Mas? Hah? Nggak tahu. Coba kita cari dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Mas Gizi tadi denger kan? On kamera Mas, siapa tahu nanti kalau ada. Udah. Astagfirullah. Oh ya. Mau penjelasan dikit ya Mas. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami di tim. Sukses. Alhamdulillah kami menjadikan puja dan syukur terhadap kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Dan tidak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara kami yang masih terus setia mendukung channel kami dan terus setia menonton video-video kami. Kami di sini hanya bisa mendoakan buat seluruhku semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini ya teman-teman. Assalamualaikum. Saya sama Mas Gisik sama Mas Yanto itu habis menirakati cincin Muhammad ini. Waktu kami mau perjalanan pulang, tiba-tiba kami itu tadi itu mendengar suara kayak tangisan lah. Maka dari itu ini saya sama Mas Yanto, Mas Gisik itu mau mencari tangisan itu tuh dari mana teman-teman. Karena ini tuh udah memasuki permukiman warga ya Mas ya. Baik Mas. Gimana Mas Yanto, ada nggak Mas Yanto? Nggak ada Ibar. Oh sama ini ya. Alhamdulillah untuk saudaraku semua. Nggak taunya Sahabidin itu membantu kami dalam hal tirakat Ya. Dan tadi kami dapat informasi dari Sahabidin yang mohon maaf sekali tidak sempat terekam Ya. karena tadi kondisinya juga setengah hujan juga. Ya benar Mas. Dan beliau nggak taunya itu membantu tirakat kami, mempercepat tirakat karena beliau khawatir bila mana tirakatnya untuk cincin Muhammad ini tidak cepat diselesaikan, takutnya nanti iblis-iblis yang ingin menggagalkan itu berhasil menggagalkan. Makanya alhamdulillah subhanallah beliau membantu kami dalam tirakat. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah banget sudah selesai ditirakati untuk malam ini. Dan alhamdulillah juga kami udah tanya sama beliau sudah boleh diberikan ataupun dibagikan kepada saudara-saudara kami yang sudah memaharkan ya. Jadi mohon ditunggu ya. Dan tadi suaranya sih ke sini Pak. Suaranya ke sini Mas. Maksudnya kok di tempat kayak gini kalau nangis manusia ya nggak tahu juga sih Mas. Iya. Assalamualaikum. Suaranya pindah. Wih, iya Mas. Pindah sini Pak. Iya ini dengar. Saudaraku semua ini dengar nggak suara tangisan? Ini kami itu mendengar suara tangisannya. Iya. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, semakin kencang suaranya. Iya Mas, semakin kesini semakin terdengar lebih jelas loh Mas. Iya. Mas. Itu ada putih-putih apa itu Mas? Sini Bar, dari sini Bar. Astagfirullahaladzim. Oh sumber suaranya dari sini. Iya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bar itu siapa Bar? Assalamualaikum. Apakah benar? Nggak kuat lihat ya Mas. Suara tangisan itu suaranya panjenengan. Astagfirullahaladzim. Benar. Iya. Saya tadi itu tidak sengaja mendengar suara tangisan dari panjenengan. Saya tuh tadi tuh ingin pulang
Tapi di tengah perjalanan kami tuh mendengar Ada korin suara ya? tangisan. Dan saya mencari suara tangisan itu. Ternyata itu tangisan panjenengan. Kenapa panjenengan kok menangis? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ya. La ilaha illallah. Innalillahi. Bar, itu dia minta tolongin dulu, Bar. Ya, ya baik. Saya akan menolong panjenengan. Ya, ya, amit ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, kami udah menolong kamu. Iya, terima kasih banyak Mas karena kalian telah menolong saya. Sama-sama. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang terjadi sama panjenengan? Terus saya masih sedih dan saya sebenarnya tidak menerima atas kejadian ini semua yang menimpa saya. Sebentar, saya akan tenangkan dirimu. Sebentar. Sebentar, Nggih. Sekarang jenengan istighfar, tenangkan diri panjenengan. Setelah itu panjenengan cerita. Baik Mas. Jadi gini Mas, saya meninggal di tempat ini. Dan saya meninggal di tempat ini. Saya diperkosa, lalu saya dibunuh. Diperkosa dan dibunuh. Iya Mas. Jadi waktu saya pulang dari masjid dan di jalan sana tadi ada segerombolan anak-anak muda yang sedang bermabuk-mabukan. Saya melewati segerombolan itu jalan kaki. Tiba-tiba segerombolan pemuda itu menarik saya dan langsung diperkosa saya Mas. Setelah saya diperkosa, saya dibunuh, diseret dan ditaruhkan di tempat ini. Lalu di bagian intim saya dimasukkan botol minuman keras Mas. Waktu jenengan melintas itu seorang diri. Iya Mas. Jam berapa itu kira-kira waktu jenengan melintas itu? Saya melintas habis isya Mas. Saya habis melakukan ibadah di masjid salat isya Mas. Nah, dari. Saya sedih dan saya masih belum terima atas apa yang terjadi menimpa saya ini Mas. Terus waktu kejadian itu yang istilahnya melakukan itu berapa orang? Ada 5 orang Mas. 5 orang itu melakukan itu semua kepada saya Mas. 5 orang? Iya. Jadi jenengan digilir gitu? Iya Mas, benar. Kapan kejadiannya? Kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu Mas. Kapan? Sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Iya. Dan sebenarnya para pelaku-pelaku itu sudah tertangkap dan diproses secara hukum Mas. Tetapi saya masih belum tenang Mas. Iya, ya. Makanya tadi kok kami tuh mendengar kayak rintihan suara tangis, dan karena rasa penasaran kami
kami telusuri sehingga kami bertemu dengan perwujudanmu di sini tadi. Jadi untuk saudaraku semuanya, jadi ini adalah salah satu korin wanita korban pemerkosaan, di mana beliau ini dulu pulang dari masjid nggak sengaja melintasi segerombolan anak muda yang sedang mabuk-mabukan dan beliau malah jadi sasarannya. Waktu kejadian itu, apakah tidak ada orang lain yang melintas sehingga kamu bisa minta tolong ya itu? Tidak ada Mas, kebetulan waktu kejadian itu jalan sepi Mas, tidak ada satupun orang yang melintas di jalan itu Mas. Lah jenengan waktu masan sholat itu kan harusnya kan memang udah sering kan? Iya Mas, terserah, tapi saya tidak tahu Mas, mungkin itu nasib saya tuh gimana, saya tidak tahu Mas. Lah jenengan kira-kira kenal nggak sama pelaku-pelakunya itu? Maksudnya itu memang asli orang daerah situ atau itu pemuda itu cuman ya mungkin pada saat itu sedang mabuk-mabukan di wilayah situ? Saya tidak mengenali pemuda-pemuda itu Mas, saya asing dengan mukanya Mas. Kemungkinan pemuda itu bukan orang-orang sini Mas. Ya gini, sekarang jenengan kan udah kami bantu. Iya Mas. Dan untuk pelakunya kan juga udah diproses, diadili ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan apa ya, keadilan seadil-adilnya. Jenengan kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berkomunikasi? Saya Surti Mas. Siapa? Surti. Surti? Iya Mas. Iya. Saya panggilnya ibu atau mbak ini? Ibu aja Mas. Ibu. Iya. Ya gini ibu, sekarang sudah kami bantu ya. Jika ada yang mau disampaikan lagi ya silahkan, tapi jika memang sudah tidak ada mau disampaikan ya silahkan keluar. Iya, saya cuma ingin minta didoakan sama kalian biar saya tenang dalam saya yang sekarang Mas. Entah kenapa di saat kalian memakai tasbih ini di leher saya merasakan ketenangan dan kenyamanan batin Mas. Ya alhamdulillah ya, nanti kami doakan ya. Iya Mas. Ya terima kasih udah mewujudkan diri panjenengan di sini dan keluar sendiri ya. Iya Mas. Ya. Assalamualaikum. Pusing. Lah, udah Mas Gizi. udah sudah. Ya. Ya, ini pusing biang kepala saya Mas. Astagfirullahaladzim. Namanya takdir apes itu nggak ada di kalender ya. Dan balik lagi, apalagi namanya suatu musibah bencana itu bisa saja menimpa seseorang itu tanpa permisi ya. Itulah yang dinamakan rahasia ilahi. Contoh kayak ini tadi, ini kan sebuah rahasia ilahi tentang kematian seseorang yang tidak diduga, di mana almarhumah itu siapa tadi ya, Surti ya Mas ya, meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, mengenaskan dan bahkan ya di luar nalar kami semua di sini. Dimana intinya kalian semua berhati-hatilah karena memang takdir itu tidak ada yang tahu. Tapi setidaknya kalau misalkan kami sudah istilahnya gini,
udah rajin ibadahnya, udah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, insya Allah ya kapanpun ajal menjemput kita semua itu insya Allah kita udah siap. Tapi kalau misalkan dari sekarang aja masih diberi kesempatan hidup nikmat sehat, itu kita belum ibadah, kita belum sholat, kita belum amal, kita belum istilahnya mempunyai tabungan akhirat, ya wallahu alam, nanti bila mana takdir sudah datang kepada kita ya pasti ya kita nggak punya bekal gitu. Bekal kita apa ya, bekal kita ya amal ibadah kita ya. Jadi makanya ini untuk sarana media ibadah ini ya, setelah kami terakati pun kami juga berharap nanti kalau misalkan sudah datang di tempat kalian, saudaraku masing-masing, ya gunakanlah sebagaimana penggunaannya, sebagaimana untuk amanahnya, untuk mendekatkan diri lagi, lebih lagi kepada Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk apa ya? Bekal di akhirat. Bekal kita di akhirat itu bukan harta benda dunia, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan, tapi amal ibadah itu nggih. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang istilahnya tidak memandang dari segi apa nggih, dari segi harta, dari segi kekayaan, dari segi apa nggih istilahnya uang. Tapi alhamdulillah saudara-saudaraku melihat ini semua itu dari segi untuk bekal amal ibadah untuk kelak di akhirat ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan takdir itu tidak bisa dihindari, tapi harus siap kita hadapi. Seperti itu ya. Oh, lanjut lagi. Lanjut lagi Mas.